Jangan main kamera lu. Dari luar kenapa? Nggak usah maju, nggak usah. Nggak usah maju, baby. Lagi maju. Atau dah. Maju lagi. Lama. Taris. Depan situ aja. Iya, depan situ. Depan aja ya, Bang. Pelan-pelan ini. Apa tadi di dalam putusan dari semuanya? Saya excited banget ya. Maksudnya sampai bingung aku jelasin dari mana. Apa yang bikin Kainara sedih, Kainara? Apa nangis Kainara? Bukan sedih sih, lebih ke terharu. Apa yang mau apa yang saya imanin dari awal terus sia-sia, dan benar-benar janji Allah itu benar. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Alhamdulillah. Dan yang pasti putusan dari majelis hakim itu semua pasti berdasarkan bukti-bukti yang kuat yang mendukung. Jadi ya harapannya mudah-mudahan baik untuk semuanya ya, dan pihak sana, pihak Virgon bisa ikhlas menerima, karena ini semua kan untuk kebaikan anak-anak dan apa ya, supaya juga hisabnya di akhirat juga lebih ringan ya, karena ini menyangkut anak-anak. Dari semua tuntutan itu? Ya, pertama, alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya? Iya, perdana di Indonesia. Mungkin mau tambahin? Mungkin abang tambahin. Ya, hari ini kemenangan mutlak dan kemenangan telak untuk Ibu Inara ya. Itu seperti awal dalam persidangan saya bilang, kebohongan itu akan dikalahkan dengan kebenaran. Kebohongan itu dia akan terungkap terang benderang di dalam ruang persidangan. Kebenaran itu sekecil apapun dia akan terang benderang, lebih dari cahaya dalam ruang persidangan. Dan luar biasanya saya sampai saat ini masih merinding, hasilnya sangat luar biasa. Bahkan royalti yang tadi diragukan atau dibantah oleh pihak dari Virgon, hari ini sejarah dalam hukum Islam pertama kali di Indonesia royalti merupakan objek harta bersama dalam sengketa perceraian atau godong ini, itu termasuk dalam objek harta bersama. Semoga kedepannya
yang memiliki hak atas objek itu bisa mengajukan, karena ini adalah percontohan kasus pertama jurisprudensi lah, karena sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tadi dibilang berbohong, maksudnya apa bang? Perselingkuhan kan termasuk? Iya, itu satu dari sekian kebohongan yang dibantah oleh Virgon dan ataupun dari keluarganya ya terbongkar. Semua alat bukti yang kami ajukan dalam persidangan diterima sebagai bahan pertimbangan dan dinyatakan sah oleh majelis hakim. Semua alat bukti yang kami ajukan dan juga saksi-saksi yang kami ajukan gitu. Jadi semua terang benderang gitu. Tidak ada satu alat bukti pun dari puluhan bukti yang kami ajukan, tidak ada satu bukti pun yang ditolak. Semua diterima oleh majelis hakim tadi yang dibaca dalam pertimbangan hukumnya. Itu sangat luar biasa. Hak asuh anak sudah jelas diberikan semuanya. 3 anak diberikan kepada Ibu Inara. Begitupun Adona, nafkah anak semuanya sudah dikabulkan. Ya, itu kemenangan berpihak pada kebenaran dan kejujuran. Hari ini kita lihat keadilan itu dari Pengadilan Agama Jakarta Barat terang benderang hari ini. Pak Inara, artinya dalam arti setiap bulan dengan kewajiban bapaknya untuk biaya anak-anak itu sendiri, yang kemarin sempat tercuat ada 3 miliar atau 30 miliar segala macam itu, apakah itu juga dikabulkan atau seperti apa? Terkait itu kita nggak bisa jawab terkait jumlahnya. Yang pasti dikabulkan. Yang sebelumnya banyak orang underestimate dengan mut'ah dan idah, faktanya dikabulkan. Dan perlu kami garis bawahi bahwa perselingkuhan terbukti terjadi dalam persidangan perceraian ini. Jadi tidak bisa dibantah lagi, mau ada laporan pidana apapun itu, di sini terbukti. Dan itu menjadi bukti otentik karena berupa putusan pengadilan. Tapi bang, terkait nominal nafkah itu apa ada keberatan dari benarnya tadi dari hakim? Nggak ada sih. Sebenarnya saya juga Messi. nggak mengharapkan apa-apa sih dari tuntutan mengenai nafkah, karena ya selama saya masih Allah kasih kesehatan, saya bisa cari sendiri buat anak-anak. Yang penting hak asuh anak-anak aja, karena ya, yang jadi concern saya adalah masalah kesehatan mental mereka. Tapi bukan berarti saya meniadakan hak ayahnya untuk bisa bertemu sama anak-anaknya dan main sama anak-anaknya dan ikut melindungi anak-anaknya ya. Ada jadwal tersendiri Mbak Inara untuk Virgon untuk datang untuk berkomunikasi dekat bertemu sama anak-anak? Kebetulan memang beberapa kali juga Virgon sudah main ke rumah atau nginap atau ajak anak-anak jalan gitu, dan sebelumnya walaupun izin dulu tapi nggak pernah saya tolak. Jadi dia bebas aksesnya untuk bisa keluar masuk rumah ketemu sama anak-anak. Mbak Inara tadi terkait tekanan dari pengacaranya Virgon ngomong bahwa diajukan 2 miliar sebagai nafkah idah, kemudian di aksesnya disebutkan beberapa juta saja. Itu bagaimana tanggapannya Kak? Ya, sebenarnya begini, terkait dengan angka itu kan yang tadi kita bilang sebenarnya itu kan putusan udah masuk ke ranah privasi ya, tapi coba saya buka sedikit. Dalam nafkah Adona dan hak anak itu puluhan juta, tapi bukan seketika, tapi setiap bulan gitu. Setiap bulan per anak sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa gitu. Jadi ini bukan kali 10 bulan tapi kali ratusan bulan gitu. Jadi itu jangan perspektif itu yang nanti digoreng lalu teman-teman salah lagi tergocek dengan itu. Jadi puluhan juta itu nafkah anak dan juga Adona itu puluhan juta per bulan satu orang anak. Satu gitu. orang anak ya, Jadi sampai dan dengan dinyatakan anak itu dewasa. Anak dewasa itu kan dalam hukum perdata dinyatakan 18 tahun. 21 tahun. Ya kan? Berarti kali aja kalau mau dihitung kali ratusan bulan itu gitu. Jadi itu clear itu gitu. Berarti tadi ada sedikit statement bahwa terbukti perselingkuhan itu sendiri dinyatakan